Part 3. Siska memandang Tony dengan mata yang penuh kasih, dan dia merasa sangat bersyukur bahwa anaknya aman. Tapi dia juga tahu bahwa ini belum berakhir. Obizu masih ada di luar sana, dan dia mungkin akan kembali. Siska memanggil Andre, suaminya, dan memberitahu dia tentang apa yang terjadi. Andre sangat khawatir, tapi dia juga tahu bahwa mereka harus kuat untuk Tony. Kita harus mencari cara untuk menghancurkan Obizu, kata Andre. Kita tidak bisa membiarkan dia mengancam Tony lagi. Siska mengangguk, dan mereka berdua mulai mencari informasi tentang Obizu. Mereka tahu bahwa ini tidak akan mudah, tapi mereka siap untuk melakukan apa saja untuk melindungi anak mereka. Siska dan Andre menghabiskan beberapa hari untuk mencari informasi tentang Obizu. Mereka membaca buku-buku kuno, berbicara dengan ahli mistis, dan bahkan mengunjungi beberapa tempat yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Tapi, semakin mereka mencari, semakin mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tony, yang sudah pulih dari sakitnya, mulai merasa bosan dengan kehidupan sehari-harinya. Dia tidak bisa keluar rumah karena Siska dan Andre khawatir bahwa Obizu akan kembali. Dia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Suatu hari, Tony menemukan sebuah buku kuno di perpustakaan ayahnya. Buku itu berjudul Rahasia Obizu, dan memiliki simbol yang sama dengan yang ada di tangannya. Tony merasa bahwa ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Tony membuka buku itu dengan hati-hati, dan dia merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Buku itu berisi tentang sejarah Obizu, tentang kekuatannya, dan tentang cara untuk menghancurkannya. Tony merasa bahwa ini adalah kesempatan yang dia cari, kesempatan untuk menghancurkan Obizu dan membebaskan dirinya dari kekuatannya. Tony membaca buku itu dengan sangat hati-hati, dan dia menemukan bahwa Obizu adalah makhluk gaib yang sangat kuat. Dia diciptakan oleh seorang penyihir kuno untuk menghancurkan musuh-musuhnya, tapi dia menjadi terlalu kuat dan membunuh penyihir itu sendiri. Tony juga menemukan bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan Obizu adalah dengan menggunakan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki oleh penyihir kuno. Tony merasa bahwa ini adalah tugas yang sangat berat, tapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan Obizu mengancam keluarganya lagi. Tony memutuskan untuk mencari cara untuk mendapatkan kekuatan itu, dan dia tahu bahwa dia harus memulai dari sekarang. Tony memulai pencariannya untuk mendapatkan kekuatan yang sama dengan penyihir kuno. Dia membaca buku-buku kuno, berbicara dengan ahli mistis, dan bahkan mencoba beberapa ritual gaib. Tapi, semakin dia mencari, semakin dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Suatu hari, Tony menerima sebuah surat misterius yang berisi alamat sebuah toko kuno di kota. Surat itu tidak bertanda tangan, tapi Tony merasa bahwa ini adalah petunjuk yang dia cari. Dia memutuskan untuk mengunjungi toko itu dan melihat apa yang ada di sana. Tony tiba di toko itu dan menemukan bahwa itu adalah toko yang sangat kuno dan misterius. Dia melihat berbagai macam benda gaib dan buku-buku kuno di sana. Tony merasa bahwa dia telah menemukan apa yang dia cari. Tony memasuki toko itu dan disambut oleh seorang lelaki tua yang aneh. Lelaki itu memiliki mata yang tajam dan rambut yang panjang, dan dia memandang Tony dengan sangat intens. "Apa yang kamu cari, anak muda?" Dia bertanya dengan suara yang dalam. Tony merasa sedikit takut, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Saya mencari kekuatan yang sama dengan penyihir kuno," dia menjawab. "Saya ingin menghancurkan Obizu." Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. "Aku tahu apa yang kamu cari," dia berkata. "Tapi, apakah kamu siap untuk membayar harga yang harus dibayar?" Tony merasa bahwa ini adalah kesempatan yang dia cari, tapi dia juga merasa sedikit ragu. Apa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan itu? Harga kekuatan. Tony merasa sedikit ragu, tapi dia tahu bahwa dia harus mendapatkan kekuatan itu. "Apa harga yang harus dibayar?" dia bertanya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum lagi, dan kali ini, senyumnya membuat Tony merasa tidak nyaman. "Kamu harus membuat perjanjian dengan aku," dia berkata. "Kamu harus memberikan aku sesuatu yang sangat berharga sebagai ganti kekuatan itu." Tony berpikir sejenak.
Apa yang bisa dia berikan kepada lelaki tua itu? Dia tidak memiliki uang atau harta yang berharga. Tapi, dia ingat sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Saya akan memberikan apa saja, dia berkata. Tapi, apa yang harus saya berikan? Lelaki tua itu mendekati Tony, dan matanya berkilau dengan kegembiraan. Kamu harus memberikan aku kenanganmu tentang keluarga, dia berkata. Kamu harus melupakan mereka, dan tidak pernah mengingat mereka lagi. Tony merasa seperti diserang. Kenangan tentang keluarga adalah satu-satunya hal yang membuatnya kuat. Tapi, dia tahu bahwa dia harus melakukan apa saja untuk menghancurkan Obizu. Tony bertemu Johan. Suara burung dengan merdunya bernyanyi di luar rumah menandakan pagi mulai berseri. Tony bangun disambut roti dan teh hangat suguhan ibunya. Bagaimana tidurmu, Tony? Ibunya menyapa pagi itu. Terasa enteng pikiranku, Bu, setelah lelap sekali tidur semalam. Ibunya merasa bahagia mendengar jawaban Tony. Ibu hari ini ingin belanja ke pasar, apakah kamu ingin menemani ibu? Tanya Siska kepada anaknya, yang berusaha untuk membuat pikiran anaknya kembali fresh dengan melihat keadaan di pasar. Tony tersenyum dan memeluk ibunya. Ibu, aku senang sekali menemani ibu ke pasar hari ini, dia berkata, mencoba untuk menyembunyikan kekhawatiran yang masih ada di pikirannya. Siska, ibunya, tersenyum bahagia. Aku senang sekali, Tony. Aku butuh bantuanmu untuk memilih beberapa bahan makanan untuk hari ini. Tony membantu ibunya menyiapkan sarapan, dan mereka berdua duduk bersama untuk menikmati roti dan teh hangat. Suasana pagi itu sangat tenang dan damai, membuat Tony merasa sedikit lebih tenang. Setelah sarapan, Tony dan ibunya bersiap untuk pergi ke pasar. Mereka berjalan kaki ke pasar, menikmati udara pagi yang segar dan suara burung yang merdu. Di pasar, Tony dan ibunya disambut oleh penjual sayuran yang ramah. Selamat pagi, Bu Siska. Bagaimana kabar hari ini? Penjual itu bertanya. Siska tersenyum. Selamat pagi, Pak. Kami baik-baik saja. Tony, pilihlah beberapa sayuran yang kamu suka. Tony memilih beberapa sayuran yang segar, sementara ibunya memilih bahan makanan lainnya. Mereka berjalan-jalan di pasar, menikmati suasana yang ramai dan warna-warna yang cerah. Tony merasa sedikit lebih baik, seperti pikirannya telah sedikit terbebas dari kekhawatiran. Tapi, ketika dia melihat ibunya tersenyum dan bahagia, dia merasa sedikit sakit hati. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukannya. Di pasar, Siska bertemu Johan teman sekolahnya dahulu. Hai Johan, apa kabar? Siska menyapa Johan. Johan agak kaget mendengar suara merdu Siska menyapa dia. Hai kamu Siska. Bukan main, terlihat banyak perubahan kamu, semenjak di sekolah ya. Kabarku baik. Johan memang sejak sekolah dikenal tekun beribadah. Johan tersenyum dan memandang Siska dengan mata yang hangat. Siska, kamu terlihat sangat cantik dan bahagia. Aku senang sekali melihat kamu seperti ini. Siska tersenyum dan memperkenalkan Johan kepada Tony. Tony, ini Johan, teman sekolahku dulu. Johan, ini Tony, anakku. Tony tersenyum dan mengangguk. Halo, Om Johan. Johan tersenyum dan membalas salam Tony. Halo, Tony. Kamu sudah besar sekali ya. Siska dan Johan kemudian berbincang tentang kehidupan mereka setelah sekolah. Johan menceritakan bahwa dia telah menjadi ustadz di sebuah masjid di kota, dan Siska menceritakan tentang kehidupan keluarganya. Tony memperhatikan Johan dengan rasa hormat. Dia memang memiliki kesan yang baik tentang Johan, yang dikenal sebagai orang yang tekun beribadah dan baik hati. Johan kemudian bertanya kepada Siska tentang kehidupan spiritualnya. Siska, bagaimana dengan kehidupan spiritualmu? Apakah kamu masih menjalankan ibadah seperti dulu? Siska tersenyum dan memandang Tony. Aku masih menjalankan ibadah, Johan. Aku juga berusaha untuk mengajarkan Tony tentang pentingnya beribadah dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Johan tersenyum dan mengangguk. Itu sangat baik, Siska. Aku yakin Tony akan menjadi orang yang baik. Tony merasa sedikit tidak nyaman dengan percakapan ini, karena dia tahu bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk membuat perjanjian yang tidak baik dengan lelaki tua itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Esoknya Tony berkunjung ke rumah Johan, berniat diskusi tentang masalah yang dihadapinya. Tony tiba di rumah Johan dengan perasaan yang sedikit tidak tenang. Dia telah memikirkan tentang masalahnya selama beberapa hari, dan dia tidak tahu siapa yang bisa diajak bicara tentang hal ini. Johan, yang dikenal sebagai orang yang bijak dan beriman, tampaknya menjadi pilihan yang tepat. Johan menyambut Tony dengan senyum yang hangat. "Tony, apa kabar? Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini." Tony tersenyum dan duduk di ruang tamu. "Om Johan, aku ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Aku tidak tahu siapa yang bisa aku ajak bicara tentang ini." Johan mendengarkan dengan serius, dan Tony mulai menceritakan tentang pertemuannya dengan lelaki tua itu dan perjanjian yang ditawarkan. Johan mendengarkan dengan teliti, tidak memotong atau memberikan komentar. Setelah Tony selesai, Johan mengambil napas dalam-dalam. "Tony, aku harus mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Perjanjian dengan kekuatan jahat tidak pernah berakhir dengan baik." Tony mengangguk, merasa sedikit takut. "Aku tahu, Om. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan."